Shalom kawan, saya Pendeta Walden hadir kembali di hadapan Anda. Senang berjumpa dengan Anda semuanya. Apa kabar? Firman Tuhan selalu mengubahkan kehidupan setiap orang yang percaya. Kali ini saya mengajak Anda untuk bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika saya membaca ayat kebenaran firman Tuhan ini kawan, di dalam ayat yang pertama saya melihat di sana ada pemakaian kata yang hiperbola begitu ya, berlebihan. Kalau bahasa anak muda sekarang itu agak lebay begitu. Karena di sana dikatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Sebenarnya sang penulis bisa memakai kalimat begini, sungguh alangkah baiknya, atau sungguh betapa baik, atau alangkah baiknya, atau alangkah indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Tetapi di sini dipakai kalimat yang sangat komplit begitu ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Artinya ini sesuatu kehidupan yang damai luar biasa, diberkati luar biasa. Waduh, sejahtera begitu ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Saudara, kehidupan saudara hari ini seperti apa? Apakah kehidupan yang Anda nikmati adalah kehidupan yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya? Atau kehidupan yang sebaliknya, sungguh alangkah tidak baik dan tidak indahnya? Atau kehidupan seperti apa yang sedang engkau alami? Firman Allah memberikan satu kesempatan kepada kita sebenarnya untuk kita bisa menikmati kehidupan yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Rumah tangga yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Usaha pekerjaan yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Iya kan? Kesehatan yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Pelayanan yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Oh, Tuhan menghendaki kehidupan yang seperti itu yang kita nikmati kawan. Tetapi kalau kenyataannya berbeda, yuk kita kembali kepada firman Tuhan yang memberi kepada kita kunci untuk kita bisa mengalami kehidupan yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang seperti ini? Ada lanjutannya. Apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan, kebersamaan, satu hati adalah kunci kita menikmati kehidupan yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ketika ada perpecahan, ketika ada sengketa, ketika ada ketidakrukunan, berkat tidak turun dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhan dicurahkan, kehidupan yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya itu diberikan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau bicara tentang pertikaian yang terjadi, apakah itu di dalam rumah tangga, apakah itu di dalam komunitas pelayanan, apakah itu di dalam perusahaan atau di mana saja, ketika ada masalah terjadi, pasti ada andil lebih dari satu orang. Karena tidak mungkin bertepuk sebelah tangan dan itu berbunyi. Tanpa sadar kadang-kadang ada beberapa orang Kristen hidupnya dipakai untuk menjadi troublemaker, pembuat masalah. Kehadirannya selalu menciptakan kegaduhan. Kalau dia datang pasti rusuh begitu kan. Tadinya tempat itu aman, damai, ketika dia datang jadi kacau. Semua jadi salah paham begitu. Setiap hari harus meluruskan. Dan bagaimana kehidupan seperti ini bisa dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya?
engkau mungkin tanpa sadar telah dipakai oleh iblis untuk mengacau balaukan rumah tanggamu dengan apa? Sikap yang tidak mau mengalah, sikap yang tidak mau mengampuni, sikap yang selalu merasa benar, sehingga tidak ada kerukunan, yang ada percekcokan, berantem terus setiap hari. Bagaimana berkat Allah bisa turun? Bagaimana kehidupan sungguh alangkah baiknya dan indahnya itu bisa terjadi? Dan mungkin kawan, engkau berkata, aku ini korban, Pak. Aku yang disakiti, aku yang dilukai. Apa kata firman Tuhan ketika kita ada di posisi seperti itu? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita memilih mengampuni. Kita memilih melepaskan kasih. Sehingga kemudian kerukunan terjadi. Mungkin kita masih di pihak korban. Kita disakiti terus oleh istri, oleh suami. Tetapi Tuhan melihat hati kita yang menciptakan kerukunan damai sejahtera. Kita mengalah, kita mundur sejenak daripada ngotot-ngototan begitu ya. Tuhan melihat hal itu. Dan berkat itu dicurahkan, dilimpahkan. Dilimpahkan di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika ada pemulihan terjadi, berkat dicurahkan. Begitu juga di dalam pelayanan. Ketika ada pemulihan hubungan, pelayanan itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kawan, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Itu salah satu petikan dari khotbah di bukit Tuhan Yesus sampaikan. Biarlah kehidupan saya dan Anda adalah kehidupan yang membawa damai dimanapun kita berada. Karena kita tidak hanya menikmati kebersamaan yang luar biasa, tetapi kehidupan yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya itu kita nikmati dalam kehidupan kita sepanjang umur hidup kita. Jadilah orang yang ketika kita datang, kita membawa damai. Tenang. Orang suka dengan kehadiran kita karena ketika kita hadir jadi adem begitu kan. Kita mengenal ada termostat, ada termometer. Hari ini suhu di kota Surabaya, kebetulan saya tinggal di kota Surabaya walaupun saya dari Sangir Talaut. Hari ini di kota Surabaya agak sejuk ketika saya merekam sharing ini. Tetapi di kota Anda suhunya seperti apa saya tidak tahu. Termometer mengukur suhunya 24 derajat, lalu atau 27, 30, bahkan kadang-kadang lebih daripada itu. Surabaya panas ya kadang-kadang. Termometer mengikuti suhu yang ada dan dia menunjukkan ini loh suhunya. Tetapi termostat beda cara kerjanya. Beda cara kerjanya. Dia diumpamakan seperti remote AC. Dia yang setel suhu di ruangan itu. Mau di 18 derajat atau 24 derajat seperti instruksi presiden, begitu ya. Dia yang mempengaruhi suhu di sekitarnya, bukan dia yang dipengaruhi oleh suhu yang di sekitarnya. Nah, banyak kehidupan orang Kristen selalu berkata begini, ini gara-gara dia, makanya saya emosi. Gara-gara dia, makanya saya marah-marah, ya kan? Kalau bukan gara-gara dia, saya tidak akan seperti ini. Orang yang sering ngomong seperti ini, dia itu seakan-akan mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab atas apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan. Saya tidak bertanggung jawab karena saya melakukannya akibat pancingan dari orang lain. Karena dia maka saya seperti ini. Apakah betul, saudara? Ini adalah satu kehidupan yang sangat menyedihkan sebenarnya. Kita itu tidak punya prinsip. Kita itu tidak punya ciri khas sebagai anak Tuhan. Hidup kita itu adalah rentetan daripada respon, dan respon. Kita merespon, orang lain marah ke kita, kita marah. Orang lain maki kita maki dia. Orang lain pukul kita pukul dia. Lalu di mana kasih? Di mana pengampunan? Di mana lemah lembut? Di mana ciri khas kita sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus? Ciptakan kerukunan. Maka sungguh alangkah baiknya dan indahnya kehidupan seperti ini akan kita nikmati dalam hidup kita. Kawan, Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya. Rencananya besar dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menjadi orang yang membawa damai, hidup rukun, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Itu ada di dalam Alkitab. Mazmur 133. Dan kalau Tuhan yang perintahkan berkat, mau tidak mau kita pasti akan diberkati oleh Tuhan dan hidup kita makin menjadi berkat. Firman Tuhan akan terus mengubahkan kehidupan kita dalam seluruh area.
kita akan menjadi manusia yang berkualitas. Kita akan menjadi solusi bagi orang lain, menjadi berkat, membawa damai. Kita meningkat secara finansial, dan kita menjadi berkat. Karena lebih diberkati memberi daripada menerima. Kita akan terus menjadi berkat, terus menjadi berkat. Karena apa? Tuhan perintahkan berkat datang kepada kita. Ada berkat yang kita bagikan kepada orang lain. Kuncinya, hidup bersama dengan rukun. Stop jadi troublemaker, jadilah pembawa damai. Jangan jadi termometer, mengikuti suhu di sekitar, tapi jadi termostat. Kita yang mengendalikan situasi, kita yang mengendalikan diri kita. Sehingga apapun perlakuan orang lain kepada kita, sikap kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan firman Tuhan. Dan sungguh alangkah baiknya dan indahnya, itulah kehidupan Anda, kawan. Saya Pendeta Walden. Kita ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.